Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya awwalum bila binayah wa akhirum bila nihayah. Wa man takallama sami'allahu kalamah wa sami'allahu liman hamidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ahli baiti ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratas shalihin rahimakumullah. Pada awalnya puasa Muharram itu hanya satu hari saja, yakni tanggal 10 Muharram. Tapi kemudian beberapa tahun setelahnya Rasulullah SAW mengatakan, para sahabat-sahabatku sekalian, jika tahun depan kita masih bersama, maka kita akan mempuasakan 2 hari di bulan Muharram, yakni 9 dan 10 Muharram. Sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa 2 hari? Biasanya cuma 1 hari saja. Kata Rasulullah, agar kita berbeda dengan puasanya orang-orang Yahudi yang mereka juga mempuasakan 10 Muharram. Jadi Rasul ingin berbeda dengan kebiasaan orang-orang Yahudi sehingga kita puasanya 9 dan 10 Muharram saja. Demikian pun ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat-sahabatnya saat itu, hendaklah kalian memotong habis kumis kalian dan memelihara jenggot kalian. Sahabat bertanya, mengapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, agar kalian berbeda dengan orang-orang Yahudi yang membiasakan memelihara kumis mereka dan kemudian mencukur habis jenggot mereka. Saudaraku sekalian, apa pembelajaran yang dapat kita ambil dari 2 hal ini? Yakni Rasul ingin berbeda dengan apa yang dikerjakan oleh orang-orang Yahudi. Artinya oleh orang-orang yang non-Muslim, orang-orang yang di luar Islam. Saudara-saudaraku sekalian, karenanya maka hendaklah kita ini juga sebagai umatnya Rasulullah SAW mengikuti jejak beliau untuk tidak mencoba menyamakan diri kita atau menyamakan perbuatan-perbuatan kita atau perkataan-perkataan kita dengan saudara-saudara kita yang beragama lain, Yahudi, Nasrani atau agama-agama yang lain. Kita melihat saudara-saudaraku sekalian, di kehidupan kita ada beberapa istilah misalnya, yang istilah-istilah itu adalah istilah-istilah yang bukan dari agama Islam, tapi sangat populer di kalangan orang-orang Islam. Padahal Islam sendiri punya istilah untuk kalimat-kalimat itu. Ada beberapa kalimat yang hari ini akan kita bicarakan. Bahwa sebenarnya Islam punya kalimat yang lebih bagus, tapi sayangnya kurang populer dibandingkan dengan istilah yang datangnya dari justru dunia barat, yang notabene adalah dunianya orang-orang non-Muslim, Yahudi dan Nasrani. Yang pertama adalah kalimat RIP untuk orang-orang yang meninggal dunia. Apa itu RIP? Rest in peace. Padahal Islam mengajarkan kepada kita ucapan doa untuk orang-orang yang meninggal dengan kalimat rahimahullah. Semoga Allah merahmatimu, setelah kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, kalimat kata GWS, biasa ini kita dengar. Ketika misalnya kita mendengar ada orang yang sakit, dapat kabar ada kawan kita yang sakit, kita langsung bilang GWS, get well soon. Artinya semoga engkau diberikan kesembuhan. Padahal Islam mengajarkan kepada kita kalimat yang jauh lebih baik dari situ, merupakan sebuah doa. La ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa. Semoga sakitmu membersihkanmu dari dosa-dosamu. Insyaallah. Ini justru lebih baik dibandingkan dengan kalimat GWS. Yang ketiga, ketika misalnya seseorang dengan temannya ingin berpisah, setelah mereka bersama, biasanya ucapan mereka adalah bye-bye, selamat jalan atau selamat jumpa. Padahal Islam punya kalimat yang jauh lebih baik dari situ, yakni ucapan doa ilal liqa ma'assalamah. Semoga kita berjumpa kembali dalam keselamatan yang jauh lebih baik. Yang keempat, ucapan terima kasih. Kita terbiasa kadang-kadang tanpa sadar mungkin atau karena kebiasaan, kita mengatakan thank you. Kalimat yang hanya bermakna terima kasih. Tapi ada kalimat yang diajarkan oleh agama kita yang jauh lebih baik. Apa dia? Jazakallahu khairan katsira. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang sangat-sangat banyak. Karena Islam mengajarkan kepada kita hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali dibalas dengan kebaikan pula. Lalu kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku sekalian, yang berikutnya ada potongan kata atau singkatan kata HBD.
Kalau ada kawan-kawannya yang berulang tahun, biasanya diucapkan HBD, Happy Birthday to you. Padahal Islam punya kalimat yang lebih bagus, yakni ucapan selamat milad, selamat hari lahir, dengan ucapan barakallahu fi umrik, semoga Allah memberikan keberkahan dalam umurmu. Yang lain, ketika misalnya ada orang-orang yang mau jalan, mau rekreasi, wisata atau perjalanan keluar kota, selalu menuliskan di dalam status mereka OTW, kota ini, OTW dan sebagainya. On the way, itu istilahnya. Padahal Islam punya kalimat yang lebih bagus, yakni Bismillahi majreha wa mursaha. Kalau disingkat BMW. Kalau begitu, jangan tulis lagi OTW, tapi boleh dong menulis dengan BMW, atau kalimat yang lebih bagus adalah Bismillahi majreha wa mursaha. Lalu kemudian, ketika ada rekan-rekannya yang menikah, orang-orang selalu mengucapkan happy wedding, happy wedding. Padahal dalam Islam ada kalimat yang lebih bagus lagi dari kalimat itu, yakni barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama' bainakuma fi khair, atau paling tidak ucapan selamat menikah, semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Lebih dari itu, saudara-saudaraku sekalian, ada lagi yang menjadi kebiasaan yang mungkin kadang-kadang hanya karena kebiasaan saja tanpa kita sadari bahwa orang-orang Islam menggunakan kalimat ini, yakni menyebut hari Minggu. Padahal sesungguhnya dalam Islam tidak ada hari Minggu, yang ada adalah hari Ahad, yakni hari yang pertama. Dan Ahad itu sendiri sebenarnya mengisyaratkan bahwa Allahus Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia yang satu. Kalau kita ingin membahas tentang hari-hari dalam sepekan, bukan seminggu. Sekarang istilah kita kan banyak seminggu untuk menyebutkan 7 hari. Padahal Islam mengajarkan kepada kita sepekan, bukan seminggu. Karena tak ada kalimat minggu di sana. Yang ada adalah Ahad, Isnin, Salasa, Arba'ah, Khamsun, Jum'at, Sab'ah. Sebenarnya itu awalnya. Ahad hari pertama, Isnin yang berubah menjadi Senin menjadi hari kedua, Salasatun yakni berubah menjadi Selasa hari yang ketiga, Arba'atun yang kemudian di Indonesia akan menjadi Rabu hari keempat, Khamsatun hari kelima yang dalam bahasa Indonesia di bahasa Indonesia akan menjadi Khamis, dan Jumat adalah hari berjamaah bagi umat Islam. Sab'ah, Sabtu adalah dari kalimat Sab'atun, hari yang ketujuh. Saudara-saudara muslimku dan muslimatku sekalian, yang insya Allah kita semuanya mendapat berkah dari Allah dan mendapat rahmat darinya mulai hari ini. Marilah kita berbeda dengan saudara-saudara kita yang non-muslim, dengan orang-orang yang Nasrani, dengan orang-orang Yahudi. Bila mereka punya istilah-istilah dalam agama mereka, maka kita pakailah istilah-istilah dalam agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan mengucurkan rahmatnya untuk kehidupan kita. Fa'tabiru ya ulil albab. Barakallahu lana walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.